Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu semuanya? Kita lanjut lagi perkuliahan kita, yaitu tentang translasi. Ya, dalam pertemuan ini di perkuliahan geometri transformasi kita akan selanjutnya membahas tentang translasi. Tapi sebelumnya Ibu pastikan dulu bahwa para mahasiswa Ibu sudah menguasai tentang konsep isometri, ya, di mana isometri itu mengawetkan jarak yang artinya jika ada satu titik dengan titik lain memiliki jarak misalnya X satuan, maka nanti bayangan dari titik itu setelah melalui proses transformasi juga memiliki jarak yang tidak berubah. Ya, maka nanti kalau kalian baca buku, tentu ada definisinya yang ditulis dengan mengawetkan jarak, itu artinya jaraknya itu tidak berubah. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang translasi. Mungkin sudah tidak asing lagi kepada mahasiswa Ibu bahwa translasi itu merupakan salah satu proses dari transformasi atau perubahan yang menyebabkan perpindahan atau pergeseran. Ya, bisa berupa titik, garis, bidang, maupun ruang. Ya. Nah, jadi dalam translasi ini yang berubah adalah posisinya. Sedangkan jarak dan luas mungkin itu juga tidak akan berubah, ya. Nah, apakah mahasiswa Ibu sudah mendownload aplikasi GeoGebra? Kalau sudah, terima kasih. Tapi kalau belum, segera di-download ya. Karena nanti dalam pembelajaran ini kita akan memanfaatkan GeoGebra sebagai salah satu sarana yang memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di translasi. Ya, sebelum kita masuk ke situ, mari kita lihat dulu apa saja konsep yang harus kita ketahui dalam translasi. Nah, yang pertama, translasi yang diartikan sebagai perpindahan, yaitu misalnya ada sebuah titik, yaitu titik P dengan koordinat X, Y, ditranslasikan atau akan berpindah sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y. Sehingga nanti petanya itu digambangkan dengan P aksen dengan koordinatnya berupa X aksen dan Y aksen. Apakah ini sama dengan P? Aksen itu menandakan dia ada terjadi suatu perubahan. Apakah selalu ada aksen? Belum tentu. Ya, itu tergantung pada buku atau yang referensi yang ingin kita buat. Misalnya nanti ingin membuat S itu merupakan yang kita definisikan sebagai bayangan dari titik P. Itu juga boleh, ya. Nah, kita lihat ilustrasi ini. Misalnya ini ada sumbu X dan ada sumbu Y, ya. Koordinat titik P yaitu X, Y, maka posisinya di X dan posisinya di Y itu sejauh X satuan dan Y satuan. Nah, selanjutnya titik P ini akan ditranslasikan sejauh A, B. Ya, A-nya sepanjang A satuan dan B-nya sepanjang B satuan. Maka setelah ditranslasikan terjadilah perpindahannya pada titik P aksen, yaitu sebesar X aksen, Y aksen. Berapa di sini koordinatnya? Kita lihat dari ilustrasi ini. Ya, misalnya di sini koordinat X-nya sebesar X, maka X aksen ini berubah sepanjang A. Maka X aksen itu menjadi X ditambah A. Ya, karena ini nilainya positif, maka dia bergeraknya ke sumbu X ke arah kanan. Kalau nanti mahasiswa menemukan soal yang negatif, maka dari titik ini bergerak ke arah kiri. Ya. Nah, selanjutnya dengan sumbu Y. Ini ada koordinat Y dan menjadi Y aksen sebesar B satuan. Maka rumusnya perubahan menjadi Y ditambah B. Ya, itu karena perubahan B-nya positif, maka dia bersifat pergerakan ke atas. Kalau nanti menemukan B-nya itu negatif, maka pergerakannya adalah ke bawah. Ya, nah jadi ini konsep translasi yang memetakan titik P dan terhadap translasi T.
Ya. Yang penting nanti jeli siapa titik asal dan siapa translasinya. Oke ya, jadi kita bisa temukan konsep ini karena ada perubahan seperti yang diilustrasikan pada gambar. Nah, mungkin ini pasti sudah familiar bagi mahasiswa karena sudah pernah belajar di SMP ataupun SMA. Nah, selanjutnya apa saja notasi dalam penulisan translasi? Bisa seperti ini, P, X, Y, ditranslasikan sejauh AB, maka hasilnya P aksen, X tambah A, dan Y tambah B. Ya. Notasi lain, misalnya T, AB, titik 2, P, XY. Maka hasilnya adalah P aksen, X tambah A, dan Y tambah B. Oke. Atau juga bisa ditulis full bentuk matriks seperti ini. Ya, boleh saja. Oke. Berasa ini cukup sederhana, maka dari itu mari kita lihat contoh soalnya. Ya, misalnya tentukan bayangan titik A. Titik A itu ditranslasikan oleh T. Maka hasil bayangannya itu apa? 3 ditambah 4 dan min 7 ditambah 2. Maka hasilnya ya benar 7, min 5. Ya. Jadi perubahannya itu langsung bisa kita lihat. Ini karena soalnya masih sederhana. Bagaimana dengan garis dan bagaimana dengan bidang? Itu juga semua bisa kita translasikan. Ya. Namun pada pertemuan kali ini, mari kita pelajari tentang GeoGebra. Ya, GeoGebra misalnya seperti berikut ini. Mari kita buka aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra. Silakan mahasiswa nanti mengeksplor di mana ada fitur-fiturnya dan ada juga input. Ya. Nah, misal ini inputnya berupa titik, bisa berupa garis, bisa juga berupa bidang. Ya, kita lihat tadi dari contoh slide kita, ya, bahwa kita akan mentranslasikan titik dengan suatu bentuk translasi. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita tentukan dulu titiknya. Misalnya tadi titiknya adalah 3,-7, ya. Ini bidang koordinat. Ini sumbu X dan sumbu Y, ada sampai ke bawah, silahkan di zoom in atau zoom out untuk kebutuhan dari apa yang mahasiswa ingin ekspor. Ya. Jadi ada titik misalnya 3,-7. Artinya kita ambil dulu di sini poin, lalu tempatkan dia pada 3,-7. Nah, langsung di sini pada input muncul bahwa koordinatnya adalah 3,-7. Lalu kita ingin translasikan sejauh berapa tadi ya? Kita ingin translasikan sejauh 4,2. 4,2. Maka bagaimana kita membentuk translasinya? Kita ambil dulu vektor. Ya. Di bagian fitur kedua ada vektor. Klik vektor. Ini sudah hidup lampu birunya. Baru kita tunjukkan 4,2. Di sini 4, di sini 2. Mulai dari mana? Mulai dari titik 0,0. Lalu vektornya ditujukan ke 4,2. Nah, ini ya, muncul vektornya adalah 4,2. Atau saya maunya bukan 4,2, Bu. Saya maunya negatif. Oke, boleh. Misalnya mau min 2,2. Bisa dari sini tujukan ke min 2,2. Maka itu bentuk vektornya. Atau boleh juga 1,-2 misalnya. Di sini kita tunjukkan arah koordinatnya 1,-2. Ya. Atau mau negatif-negatif. Berarti langsung misalnya 2,-3. Ya, ini arah negatifnya. Oke, sekarang kita ingin coba, ini kita hapus dulu. Kita ingin coba bagaimana hasil translasi tadi.
apakah benar hasilnya seperti yang kita diskusikan sebelumnya atau jangan-jangan itu masih salah. Ya, kita lihat, kita delete dulu, ambil vektor, kita maunya translasikan ke 4,2 tadi ya. Oke. Jika ingin mengubah tampilan, jangan lupa ambil di tanda panah kosong. Di situ baru kita bisa berubah. Mau dikecilkan, nah ini kelihatan titik asal. Titik asal kita adalah A. Ya, 3,-7. Nah, bagaimana proses translasinya? Ambil di sini operasi geometri, lalu ambil translate by vector. Klik, siapa yang mau kita translasikan? Titik A. Ditranslasikan terhadap siapa? Translasi U, vektor U. Nah, maka bayangannya ada di sini. Ya, saya ingin mengubah warna misalnya supaya berbeda antara titik awal dengan titik akhir. Ya, kita ambil setting, lalu color, kita set mau warna apa, ya terserah. Oke, jadi ini dia bayangannya. Tapi ternyata dalam satu kali tampilan seperti ini, papan tulis seperti ini, kita bisa mengubah beberapa bentuk. Ya, caranya gimana? Bu, saya mau ganti, misalnya translasinya nggak di sini. Ambil dulu tanda panah kosong, ya. Lalu kita bisa pindahkan. Nah, saya mau ganti ke 3,-2, kan? Maka hasilnya adalah 6, -9. Saya mau ubah ke 2,-1. Hasilnya adalah 5,-8. Saya mau hasilnya ke translasinya ke 2,2. Maka bayangannya adalah 1,-9 dan seterusnya. Ya, jadi terserah kita mau translasikan kemana dan bentuknya apa. Ya, oke, itu untuk yang translasinya titik. Bagaimana kalau translasinya berupa garis? Bisa. Kita hapus dulu ya. Jadikan dia bersih lagi papan tulisnya atau semacam kalkulator kita ini. Oke, kalau kita maunya garis, ambil yang fiturnya garis. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau dia kita pilih line, maka dia akan muncul garis seperti definisi garis, bahwa dia tidak terputus. Ya. Tapi kalau kita ambil segmen, maka garis itu akan berhenti di batas yang kita inginkan. Ya, oke, kita ambil segmen. Ini kita boleh input di sini, misalnya kita mau titik A buka kurung, titik A sama dengan buka kurung. Langsung muncul 2,3. Nah, ini langsung keluar titik A 2,3. Bisa juga misalnya kita mau buat garis yang lain. Di sini B. Maka kita hubungkan dia dengan A. Jadilah dia segmen 2,3 dan 6,2. Kalau ditanya berapa panjangnya, panjang garis tersebut 4,12. Ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, garis ini akan kita translasikan sejauh apa? Ya, kita ambil dulu vektor. Kita tentukan translasinya misalnya sejauh 4,2. Ya, itu translasinya, formulasi dari translasi. Selanjutnya, kita mau translasikan untuk tahu di mana bayangannya, ambil fitur operasi, terus klik translate by vector, pilih garisnya, dan pilih transformasinya. Nah, maka bayangannya akan berada di situ. Ya, seperti tadi kalau kita mau membedakan berarti kita setting warnanya, kita ganti merah misalnya. Silakan warna merah.
Yang B juga kita kasih warna merah. Untuk garisnya juga kita kasih warna merah. Loh, berubah dia ya. Nih kita ganti jadi warna merah. Titiknya jadi warna merah. Titik B juga jadi warna merah. Untuk kita bisa membedakan yang mana yang bayangan, yang mana yang pakai titik awal. Ternyata kita mau geser. Ya, saya nggak mau di 2-4,2. Maka ambil yang panah kosong. Geser silahkan. Seret. Mau digeser ke sini, oke. Maka ini dia koordinatnya. Mau digeser ke sini, bisa. Segini dia koordinatnya, yaitu 8,-5 dan 12,-6. Mau digeser lagi ke sini, bisa. Silahkan. Ya, itu tergantung pada kita memilih fitur apa. Kalau kita belum memilih fitur panah kosong, maka dia tidak mau bergerak seperti ini, malah dia akan membentuk titik baru atau garis baru. Ya. Terakhir, bagaimana kalau kita ingin menggambar yang bidang, menggeser atau mentranslasikan bidang, katakanlah misalnya bidang segitiga, gitu ya. Kita buat dulu bidang segitiga, ambil di sini, terus pilih poligon, kita buat gambar segitiganya, sembarang misalnya. Sini, ke sini, ke sini. Ya, ini jadilah dia segitiga ABC. Apa saja koordinatnya bisa dilihat pada bagian input. Ya. Nah, lalu kita mau membuat translasinya ke 1,2. Ya. Karena sudah beberapa kali pengulangan, maka translate by vector, klik di bangun datarnya, lalu klik di vektor translasinya. Nah, maka inilah bayangannya. Ya, ini kan saya belum klik ke panah biru. Kalau saya geser, ini nggak bisa, malah menimbulkan titik baru. Ya, jadi caranya pilih dulu fitur panah kosong, baru bisa kita pindahkan. Mana dipindahkan sesuai dengan permintaan soal. Ya, jadi seperti kalkulator, kalau kita ditanya berapa hasil 5 kali 6, mungkin kita langsung bisa jawab. Tapi kalau ditanya berapa hasil dari 5.432 dikali 1, 2, 4, 8, maka kita membutuhkan alat bantu. Ya, begitu juga dengan penggunaan dari GeoGebra ini. Ya, oke ya. Jadi silahkan mahasiswa explore bagaimana penggunaan GeoGebra ini, bagaimana bayangannya, nanti bisa mungkin tidak hanya bangun datar segitiga, bisa segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ya, oke. Baik, sekarang kita kembali ke slide. Bukan hanya itu, ternyata juga dalam translasi ada soal lainnya. Kalau kita diberikan titik dan diberikan translasi, maka kita bisa menentukan bayangan. Bagaimana kalau sebaliknya? Diberikan titik, diberikan bayangan. Bisakah kita tentukan berapa translasinya? Nah, tentunya bisa kita jalankan dengan cara berikut. Ya. Pertama, translasinya sebesar 2,A. Nah, titik awalnya 4,1. Bayangannya min 2A,4. Maka berapa hasilnya? Seperti rumus yang kita berikan tadi, bahwa titik awal X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, maka dari sini, kalaulah min 2A itu didapat dari 2 tambah 4, ya kan? 2 ditambah 4, 4 itu X, 2 itu adalah A sebagai translasi, maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, maka kita pisahkan. Min 2A sama dengan 6. Maka A sama dengan min 3. Bu, saya mau pakai yang satu lagi, yang Y. Boleh. Kalau yang Y itu Y tambah B. Ini B-nya di sini dinotasikan dengan A permisalan dalam soal. Ya, jadi di sini A ditambah -1. Hasilnya berapa?
4. Jadi nanti kalau dicari A juga dapatnya minus 3. Ya. Nah, terakhir contoh soal satu lagi. Jika diketahui bayangannya 2,4 dari translasi 3,5, berapakah translasinya? Ya, ini tinggal dibalik saja. Kalau translasinya berupa A, B, di mana titik P 3,5, kalau 3 ditambah A hasilnya 2, kalau 5 ditambah B hasilnya min 4. Tinggal kita tentukan siapa A, siapa B. 3 tambah A sama dengan 2, maka A dapatnya negatif 1. 5 tambah B sama dengan negatif 4, maka B sama dengan negatif 9. Ya, jadi translasinya adalah negatif 9. Baik, Ibu rasa itu materi kita hari ini. Silahkan mahasiswa explore. Ya, kalau tadi kita sudah praktikkan apakah GeoGebra bisa menentukan bayangan dari suatu translasi? Jawabannya bisa, sudah kita praktekkan tadi. Nah, selanjutnya coba mahasiswa selidiki apakah dengan menggunakan GeoGebra bisa juga ditentukan translasinya. Ya, kalau tadi titik diberikan translasi lalu dapat bayangannya, sekarang selidiki apakah jika diberikan titik awal dan titik akhir kita bisa menentukan translasinya. Ya, baik Ibu tunggu jawabannya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat diikuti, bermanfaat, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang refleksi. Mohon dibaca lagi materinya tentang refleksi sebelum kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.